warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjidnya. Dan tidaklah ada seorang muslim dan muslimah yang dia berkumpul dalam satu masjid untuk mempelajari kitab Allah, untuk mempelajari agama Islam yang mulia ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan untuk mereka. Allah akan naungi mereka dengan rahmatnya. Mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mempelajari kitab Allah dan mengajarkan di antara mereka, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diturunkan ketenangan dan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dinaungi oleh para malaikat dan dibanggakan di tengah para malaikat-malaikat yang ada di langit. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa di tanggal 9 Rabiul Awal di tahun gajah lahirlah seorang manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau adalah keberkahan untuk seluruh alam, karena beliau adalah nabi akhir zaman yang ditunggu kedatangannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang hari Senin yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada hari itu. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumil itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasannya. Fihi wulidtu, pada hari itu aku dulu dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari itu pula diturunkan Al-Quran kepada aku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh menjadi seorang pemuda, maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin, itu orang yang amanah. Bahkan beliaulah yang ditunjuk oleh para kabilah-kabilah Arab, kabilah-kabilah Quraisy untuk meletakkan ketika mereka berselisih siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ketika dibangun Ka'bah itu, maka dipilihlah pemuda terbaik dari kalangan orang-orang Quraisy, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Kemudian ketika beliau sudah berusia 40 tahunan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, yang sebelumnya Khadijah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh dua orang, yaitu Atiq bin Abid dan Abu Halah At-Tamimi. Kemudian setelah itu
Khadijah menjadi seorang janda dan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menikahi Khadijah, beliau tidak pernah menikah dengan wanita yang lainnya sampai Khadijah meninggal dunia di Makkah tahun 10 kenabian. Dan ketika itu usia Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah 65 tahun. Tidak lama berdekatan dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, maka Nabi juga ditinggal mati oleh pamannya Abu Talib, sehingga beliau mengalami kesedihan yang disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diangkat ke langit, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj di tahun 10 kenabian. Di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha ketika berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Khadijah ini pernah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Khadijah radhiyallahu taala telah dijanjikan dengan surga yang tidak ada teriakan di dalamnya. Karena ibunda Khadijah radhiyallahu taala bersabar di dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Sebentar lagi Khadijah akan datang dengan membawa wadah yang berisi lauk, makanan dan minuman. Artinya menunjukkan khidmatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala kepada suaminya. Disiapkan makan malamnya, disiapkan minumnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Fa idza hiya atatka, kalaulah nanti Khadijah telah sampai ke sini, jadi Khadijah sedang menuju ke tempat ini, kalaulah nanti Khadijah sampai di sini, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni, maka sampaikanlah salam dari Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa taala, dan salam dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikanlah kabar gembira untuknya bahwa telah disediakan sebuah rumah di surga, min qasabin, dari sebuah bambu, wala sakhba fihi wala nasaba, yang tidak ada kelatihan di dalamnya dan tidak ada teriakan di dalamnya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Alaq, jadi ketika Nabi itu menikah usia 25 tahunan ya, kemudian di usia 40 tahun beliau mulai suka bertahannuts, mulai suka menyendiri di Gua Hira. Maka sampai pada saatnya datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam wujud aslinya, yang datang dari arah ufuk, dari arah terbitnya matahari, dalam rupa yang sangat indah, yang sangat besar, dengan 600 sayapnya. Kemudian masuk ke Gua Hira dan mulai mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Itu surat Al-Alaq pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebagaimana disebutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'ahul malak, ketika Nabi sedang bertahannuts menyendiri di Gua Hira, sebuah tempat yang kecil yang bisa melihat, ada sebuah lubang yang bisa melihat kota Makkah. Maka datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala, maka beliau mengatakan, iqra, bacalah. Qala ma ana biqari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa baca. Qala fa akhadani wa ghadhani hatta balagha minnil jahda, maka malaikat Jibril itu memelukku, mendekapku dengan sangat kuat sampai aku kelelahan. Thumma arsalani faqala iqra, kemudian dilepaskan
dan kembali mengatakan bacalah. Qultu ma ana biqari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa baca. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, sehingga ketika diminta untuk membaca beliau tidak bisa membacanya. Fa akhadhani faghadhani thaniyata hatta balagha minnil jahda. Kemudian malaikat Jibril kembali memelukku dengan sangat kuat sampai aku keletihan. Thumma arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala iqra, kemudian kembali mengatakan bacalah. Faqultu ma ana biqari. Fa akhadhani faghadhani thalithata thumma arsalani, kemudian kembali mendekapku, memelukku yang ketiga kalinya dan mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram. Sehingga Nabi SAW sudah resmi dinobatkan menjadi seorang nabi dengan ayat yang mulia ini. Kata para ulama kita, mengapa malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memeluk Nabi dengan demikian kuatnya? Ini menunjukkan bahwa kejadian itu bukanlah mimpi, tapi kejadian yang nyata, yang asli, sehingga beliau merasakan kepayahan, merasakan sakit, dan yakin bahwa ini benar-benar nyata terjadi, bukanlah sekedar halusinasi dan yang semisalnya. Maka setelah kejadian itu, Nabi SAW turun dari Gua Hira dan sampai ke rumahnya, ya. Perjalanan dari lereng ke Gua Hira itu sekitar 1,5 jam perjalanan kaki. Jadi kalau naik turun itu sekitar 3 jaman. Turun dari Gua Hira, kemudian masuk ke rumahnya bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk diselimuti dan mengatakan kepada istrinya, zammiluni zammiluni fazammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Jadi beliau ketakutan dengan kejadian itu. Ada makhluk yang besar kemudian masuk ke dalam gua dan akhirnya mengajarkan beberapa kalimat dalam Al-Qur'an. Apa kata Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang salihah, dan beliau juga tidak tahu banyak tentang masalah agama ketika itu. Maka beliau berusaha menghibur suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya yang menunjukkan bahwa tidak mungkin suaminya akan mendapatkan keburukan. Kata Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan kekerabatan. Engkau suka menyambung hubungan silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Engkau suka meringankan beban orang lain. Ketika ada orang yang kesusahan, engkau suka membantunya. Wa taksibul ma'dum. Engkau suka membantu orang-orang yang lemah. Wa tukri'udh dhaif. Engkau suka memuliakan tamu. Wa ta'inu ala nawaibil haqqi. Dan engkau senantiasa menolong di dalam kebenaran. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita, terutama bagi para istri. Ketika suami datang dengan berbagai permasalahannya di luar, maka seorang istri harus menjadi penenang bagi suaminya, memberikan hiburan bahwa ini bukan masalah berat, ini insyaallah akan ada jalan keluarnya. Disebutkan solusi-solusi yang dia bisa menyampaikannya. Dan ucapan-ucapan semacam ini sangat bermanfaat sekali. Bahkan sampai disebutkan bahwa keinginan Ibunda Khadijah untuk menenangkan Nabi SAW sampai diajak Nabi kepada salah satu saudaranya yang merupakan pakar dari Ahlul Kitab, yaitu Naufal, yang mana dibawa ke sana. Kemudian akhirnya dijelaskan tentang bahwa yang menemuinya adalah Namus, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian turunlah wahyu. Setelah itu surat Al-Qalam, kemudian turun lagi surat Al-Muzammil, lalu terjadi masa fatrah wahyu, lalu turunlah surat Al-Mudaththir dan surat-surat yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah sekitar 13 tahun. Kemudian akhirnya beliau diizinkan untuk hijrah karena beliau diancam akan dibunuh ketika itu. Dan beliau akhirnya menetap di Madinah dan berdakwah selama 10 tahun.
sehingga total dakwah beliau adalah 23 tahun. Kemudian sampailah datang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika diturunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat Madaniyah yang terakhir turun secara sempurna, satu surat. Surat itu diturunkan ketika pertengahan hari Tasyrik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina dan ketika beliau melakukan Hajjatul Wada tahun 10 Hijriah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah melakukan umrah apalagi haji kecuali pada 4 keadaan. Yang pertama adalah umrah Ji'ranah, kemudian yang kedua umrah tahun 6 Hijriah dan akhirnya dibatalkan dengan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian umrah qadha tahun 7 Hijriah. Lalu yang terakhir adalah umrah dan haji wada tahun 10 Hijriah. Ketika di Mina di pertengahan hari Tasyrik, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-Fath. Al-Fath yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Jadi tahun 8 Hijriah Fathu Makkah, tahun 10 Hijriahnya Nabi melakukan Hajjatul Wada. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sebelum Fathu Makkah, pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Setelah Fathu Makkah berjumlah 10.000 pasukan. Jadi banyak manusia itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Sampai ada disebut dengan Amul Wufud, datangnya tahun para utusan untuk menyatakan keislaman mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah zat yang maha penerima taubat. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anha? Beliau mengatakan tentang detik-detik akan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di antara tandanya adalah diturunkannya surat An-Nasr ini. Jadi surat An-Nasr ijma' para ulama itu surat Madaniyah, karena turun ketika Nabi SAW setelah hijrah dari Madinah, meskipun berada di Makkah, yaitu di Mina tadi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nazzalat hadhihi suratu bi Mina fi hajjatil wada. Surat An-Nasr ini turun ketika di Mina ketika Hajjatul Wada tahun 10 Hijriah. Thumma nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Kemudian turunlah surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku untukmu. Artinya hari itu menjadi hari kesempurnaan agama Islam dengan diturunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Fa'asha ba'dahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 80 yauman. Setelah turunnya surat Al-Maidah itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup selama 80 hari. Thumma nazzalat ayatul kalalah. Kemudian turunlah ayat kalalah, yaitu surat An-Nisa ayat 176. Ayat kalalah adalah salah satu ayat di dalam ayat warisan, bagaimana ketika seorang jenazah itu meninggal
tapi dia tidak punya anak dan tidak punya bapak. Artinya sudah meninggal lebih dulu anak atau bapaknya. Disebut dengan ayatul kalalah. Kemudian kata Abdullah bin Umar, fa'asa ba'daha khamsina yauman. Setelah turunnya ayatul kalalah, Nabi SAW masih hidup 50 hari lagi. Thumma nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian turunlah ayat surat At-Taubah ayat 128. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Fa'asa ba'daha khamsatu wa thalathina yauman. Dan beliau masih hidup selama 35 hari lagi. Thumma nazala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian turunlah ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan disempurnakan balasan dari apa yang telah kalian amalkan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan ada yang dizalimi. Maka kata Abdullah bin Umar, fa'asa ba'daha ahadan wa ishrina yauman. Setelah kejadian itu, Nabi SAW masih hidup selama 21 hari lagi. Setelah turunnya surat An-Nasr, itu perintah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon ampunan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi SAW dalam salatnya, ketika ruku dan sujudnya, beliau senantiasa membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu baca doa maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau maha terpuji, ya Allah ampunilah aku. Sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr dengan sempurna 3 ayat itu, illa yaqulu fiha, kecuali beliau mengatakan di dalamnya subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi langsung turun ayat, langsung dipraktekkan. Dan ini menjadi salah satu variasi bacaan ketika ruku dan sujud. Jadi boleh seorang baca ketika rukuknya atau sujudnya subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di dalam ayat ini dan surat An-Nasr yang turun terakhir tadi merupakan isyarat akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Abbas pernah menceritakan kenapa beliau dimasukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menduduki posisi penting di majelisnya Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini memerintah menjadi khalifah selama 10 tahun. Sejak tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Dan beliau membentuk dewan untuk memilih pemimpin lanjutannya yang disebut dengan Ahlul Hal wal Aqd. Di antaranya yang ada dalam dewan itu ada 8 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan beberapa sahabat yang lainnya. Di posisi penting yang dimasukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah Abdullah bin Abbas. Sehingga para sahabat ini bertanya, kenapa ada anak muda selevel Abdullah bin Abbas di sahabat-sahabat senior? Maka Abdullah bin Abbas menceritakan, kana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yudni Ibnu Abbas. Umar bin Khattab mendekat kepada Ibnu Abbas. Faqala lahu Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman bin Auf, ya, pemimpin dari Ahlul Hal wal Aqd itu, mengatakan kepada Umar, innalana abna'an mithlahu. Kami juga punya anak seperti Abdullah bin Abbas. Kenapa enggak diajak di sini? Kok hanya Abdullah bin Abbas saja? Faqala, maka Umar mengatakan, innahu min haitsu ta'lamu. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu,
bahwasanya dia ini mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Fasa'ala Umar ibnu Abbasin an hadhil ayah idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu dengan firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala, maka beliau mengatakan, ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu menjadi isyarat dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'lamu iyyahu, sebagaimana beliau mengajarkannya kepada aku. Qala ma a'lamu minha illa ma ta'lamu. Dan kata Umar, kami tidak tahu tafsir ayat ini kecuali sebagaimana yang engkau ketahui. Jadi turunnya surat Al-Nasr itu menjadi isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Uhud. Beliau mendoakan para syuhada Uhud. Gunung Uhud adalah sebuah gunung yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Uhud itu pernah bergoncang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Uhud dengan mengatakan, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa yuhibbuhu. Sesungguhnya Uhud ini adalah gunung yang kita mencintainya dan dia pun mencintai kita. Di gunung Uhud itu, jadi Jabal Uhud itu sekitar 3 km ya. Jadi katakan Uhud karena posisinya ini ahad, menyendiri di tengah gunung-gunung jabal-jabal yang lainnya, gunung-gunung batu yang lainnya. Dikatakan Uhud karena dia bersambung. Jadi gunungnya itu menjadi satu rangkaian. Nanti ada lereng gunung, ada Jabal Rumat tempat para pemanah itu. Ketika tahun 3 Hijriah kejadian perang Uhud, maka banyak para sahabat yang terbunuh di perang tersebut. Ada sekitar 70 orang sahabat yang wafat di medan Uhud. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Mus'ab bin Umair, lalu Handhalah yang juga terbunuh di medan tersebut. Dan ada juga yang lainnya, di antaranya adalah Sa'ad bin Ar-Rabi dan beberapa yang lain, sampai 70 orang sahabat. Maka mereka tidak dibawa pulang ke Madinah, tapi dimakamkan di lerengnya, di lereng Jabal Uhud. Dan ketika para sahabat itu sudah melepuh tangannya karena harus menggali lubang lahat untuk para jenazah Uhud, maka mereka menyampaikan kepada Nabi, sehingga Nabi memberikan keringanan agar satu lubang itu diisi oleh sekitar 4 orang jenazah, dan yang paling dalam, yang paling bawah adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sebagaimana diceritakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan 2 orang jenazah yang meninggal di perang Uhud dalam satu kain kafan. Thumma yaqulu, kemudian beliau mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an, siapa di antara 2 orang ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fi lahdin, ketika diberikan isyarat ini yang lebih banyak hafalannya daripada ini, maka beliau pun mendahulukan memasukkan ke lahat. Jadi dimasukkan yang paling bawah hafalan Quran paling banyak, kemudian di atasnya, dan di atasnya lagi. Maka Nabi SAW di tahun itu, tahun 11 Hijriah itu, mendatangi para syuhada Uhud di pekuburan Uhud. Maka beliau mendoakan mereka, dan beliau menyebutkan bahwa beliau akan mendahului umatnya di telaga. Beliau mengatakan, inni faratalakum anna syahidun alaikum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wallahi la anzuru ilal haudil an, kata Nabi, sungguh sekarang aku telah melihat telagaku. Wa inni u'titu mafatiha khazainul ardi au mafatihal ardi,
dan aku telah diberikan kunci-kunci simpanan bumi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ke Uhud, ke para syuhada Uhud, maka beliau pergi ke pekuburan Baqi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam untuk para penghuninya dan memintakan ampun untuk mereka. Dan di muka bumi ini tidak ada tempat makam yang paling utama kecuali makam Baqi yang ada di Madinah, dan tidak di tempat-tempat yang lainnya. Nabi SAW mendoakan untuk mereka, dan terkadang beliau juga keluar di malam hari untuk mendoakan para orang-orang yang meninggal yang dimakamkan di pekuburan Baqi. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW mengalami sakit kepala dan beliau merasakan panas yang sangat. Rasulullah SAW mengalami sakit selama 13 atau 14 hari, dan beliau masih sempat untuk sholat berjamaah sekitar 11 hari. Pada pekan terakhir, di pekan yang mana beliau SAW wafat di pekan itu, maka sakitnya Nabi SAW semakin parah. Rasulullah SAW tinggal di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan dirawat di sana, dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa dibacakan muawwidzatain, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ditiupkan dan diusapkan ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Jadi yang baca adalah ibunda Aisyah, kemudian diusapkan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Al-Falaq serta surat An-Nas merupakan seutama-utama surat untuk perlindungan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdali ma yata'awwadhu bihil mu'awwidhun." Maukah engkau aku beritahukan seutama-utama doa perlindungan yang dibaca oleh orang-orang yang minta perlindungan? Qala bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas hataini suratain. Kata Nabi, bacalah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Inilah dua surat yang terbaik untuk perlindungan. Dan Nabi SAW setelah turun dua surat tadi, yaitu Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, maka beliau ketika meminta perlindungan itu tidak menggunakan surat-surat yang lain, tapi menggunakan dua surat yang mulia ini. Kata Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal janni wal ainil insan hatta nazalat muawwidatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan gangguan mata yang buruk, yaitu ain, hatta nazalat muawwidatan, sampai turunnya dua surat muawwidatan ini. Falamma nazalata, ketika sudah turun dua surat ini, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma, maka beliau menggunakan surat itu dan meninggalkan surat-surat yang lainnya. Kemudian 5 hari sebelum beliau wafat, beliau merasakan kesehatannya sudah agak membaik. Maka beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi dengan kondisi kepalanya diikat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan berkhutbah kepada manusia, memperingatkan mereka agar tidak menjadikan kubur para nabi sebagai sesembahan. Beliau mengatakan di hadapan manusia, la'anal yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Terlaknatlah orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid sebagai tempat ibadah. 4 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sempat salat maghrib dengan membaca surat Al-Mursalat. Dan surat ini adalah surat yang terakhir dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat maghribnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
inna Ummal Fadli bintal Harith sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa. Sesungguhnya Ummu Fadl binti Al Harith pernah mendengarkannya membaca surat Al-Mursalat. Faqalat, maka Ummu Fadl mengatakan, ya bunayya laqad dzakartani bi qira'atika hadhihi surah. Sungguh bacaan surat ini telah mengingatkanku. Innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Inilah surat yang terakhir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu maghribnya. Ketika datang waktu Isya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk berangkat ke masjid. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa untuk keluar, dan ketika beliau akan bangun untuk sholat maka beliau pingsan. Sebagaimana Ibunda Aisyah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari pingsannya dan mengatakan, asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat Isya? Kita tahu ya, rumah Nabi dengan masjid itu berdekatan. Jadi beliau tahu orang-orang sudah sholat atau belum. Qulna, maka kata Ibunda Aisyah, la hum yantadirunak. Belum wahai Rasulullah, mereka menunggumu. Mereka menunggu engkau menjadi imam untuk mereka. Qala do'au li ma'an fil makhdab. Datangkanlah kepadaku bejana yang berisi air. Beliau ingin mengusap wajahnya, membersihkan dirinya supaya bisa mengimami manusia. Fafa'alna faghtasala, maka kami melakukannya, kami datangkan wadah itu dan beliau pun untuk agar beliau bisa membasuh dirinya. Fadhahaba liyanwi'a fa'ughwiya alaihi. Ketika beliau akan bangkit kemudian beliau pingsan. Thumma afaqa, kemudian beliau sadar. Faqala, kemudian beliau bertanya lagi, asallan nas, apakah manusia sudah salat Isya wahai Aisyah? Qulna la wa hum yantadiruna. Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah. Kemudian beliau kembali mengatakan, do'au li ma'an fil makhdab, datangkanlah bejana untuk aku. Ketika beliau akan bangkit lagi, kemudian beliau pingsan lagi. Sehingga di salat Isya itu beliau tidak bisa mengimami manusia. Pada hari Sabtu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya agak ringan. Maka dengan dibonceng oleh dua orang, beliau pun keluar untuk salat zuhur. Sementara Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sedang mengimami manusia. Jadi Nabi tidak hadir di beberapa salatnya dan diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di waktu zuhur itu Abu Bakar sudah menjadi imam, berdiri menjadi imam salat zuhur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dipopong dua orang keluarganya akhirnya masuk ke masjid. Ketika melihat itu, Abu Bakar ini mundur ke belakang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap di tempat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam didudukkan di samping kiri Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar pun akhirnya mengikuti gerakannya Nabi dan mengeraskan bacaan takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihat orang-orang salatnya dengan berdiri, maka beliau pun memberikan isyarat agar mereka salat semuanya dengan duduk. Karena ketika imam salatnya dengan duduk, maka semua makmum harus salat dengan duduk, meskipun mereka bisa salat dengan berdiri. Sebagaimana dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit. Fasallaina, kemudian beliau salat bersama kami. Wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakrin yusmi'una an-nas takbirahu. Dan manusia salat di belakang beliau, Abu Bakar mengeraskan takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Faltafata ilaina Qur'anan qiyaman fa asyara ilaina faqa'atna. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat manusia salat dengan berdiri, beliau memberikan isyarat agar mereka semua salat dengan duduk. Fasallaina bi salatihi qu'udan, dan akhirnya kami semua salat dengan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi satu fikih dalam fikih salat,
Apabila imam itu sholat dengan duduk, maka seluruh makmum harus sholat dengan duduk, ya. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang muttafaqun alaih, beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir maka takbirlah. Dan lihat kalimatnya, ya. Rasulullah tidak mengatakan fa idza kabbara tsumma kabbiru. Beliau tidak mengatakan begini. Tapi beliau mengatakan fa idza kabbara fakabbiru, pakai fa. Dalam bahasa Arab, fa itu jedanya tidak lama. Jadi kalau ja'a Umar fa Utsman fa Ali, itu datangnya beruntun. Beda dengan ketika mengatakan ja'a Umar fa thumma Utsman thumma Ali. Jadi Umar datang, kemudian agak lama Utsman, kemudian agak lama Ali. Ketika fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam sudah bertakbir maka segera bertakbir. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam sudah ruku, segera ruku. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam itu salatnya dengan berdiri, salatlah kalian dengan berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalaulah imam itu salatnya duduk, maka kalian semua pun harus salat dengan duduk. Kemudian pada hari Ahad, sehari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam memerdekakan hamba sahayanya. Beliau bersedekah 9 dinar, senjata-senjata perangnya itu dihadiahkan untuk kaum muslimin, diwakafkan untuk kaum muslimin. Dan pada malam harinya, jadi malam Senin berarti, jadi hari Ahad malam Senin, itu Nabi, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menggadaikan baju besinya Nabi kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok gandum. Karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimasak oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana beliau mengkisahkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi ila ajalin warahanahu dir'an min hadidin, dengan pembayaran tunda dengan menggadaikan baju besinya. Jadi rohan itu utang piutang tapi ada jaminannya. Gadai itu utang piutang tapi ada jaminannya. Dan biasanya dilakukan apabila yang menghutang itu orang yang bukan di daerah itu. Jadi misalnya ada orang luar kota pinjam ke kita butuh jaminan. Nah, maka menggunakan jaminan ini namanya gadai. Dan ini harus dijaga hartanya, nanti sampai dibayarkan baru dikembalikan. Nabi SAW menggadaikan baju besinya untuk bisa mendapatkan 30 sok gandum, karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimasak. Dan lihatlah bagaimana bagusnya interaksi Nabi dengan tetangganya. Kita tahu ketika itu masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Utsman, masih ada sahabat-sahabat yang lain, ada Ali dan sahabat-sahabat besar yang lain. Tapi Nabi menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Ini menunjukkan beliau berinteraksi dengan baik. Meskipun ahlul kitab, meskipun beliau berbarok dengan keyakinan dia, tetapi Nabi berinteraksi dengan baik dengan tetangganya. Sehingga ketika menukarkan gadai, yaitu pinjam 30 sok gandum, maka orang Yahudi pun memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah bagaimana Nabi SAW kehidupannya sederhana sekali. Seorang yang utama, pemimpin dunia, yang menaklukkan kerajaan-kerajaan besar dengan berbagai peperangan-peperangan yang ada, tapi beliau sangat sederhana. Untuk makan besok aja tidak ada. Jadi beliau terpaksa harus menggadaikan baju besinya. Kemudian pada hari terakhir, itu pada hari Senin tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, ketika
kaum muslimin salat subuh diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka Nabi SAW membuka tirai rumahnya. Jadi buka tirainya sehingga bisa melihat mereka. Dan beliau SAW pun tersenyum melihat para sahabatnya sedang salat subuh Isya. Baik, kita dengarkan adzan dulu sebelum menceritakan bagaimana hari terakhir sebelum beliau SAW wafat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pada hari Senin ketika kaum muslimin salat subuh diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi SAW membuka tirai rumahnya dan beliau tersenyum melihat para sahabatnya. Ketika tahu itu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mundur ke dalam barisan salat karena mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam shaf dan memimpin salat mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melambaikan tangannya mengisyaratkan agar Abu Bakar yang meneruskan salatnya, dan beliau kembali masuk ke kamarnya dan menutup tirai rumahnya. Di waktu duha di hari Senin itu, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, lalu membisikkan sesuatu kepadanya, dan tiba-tiba Fatimah radhiyallahu taala anha menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali membisikkan yang kedua kalinya, dan Fatimah radhiyallahu taala anha pun tersenyum. Ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa engkau ketika dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu engkau menangis wahai Fatimah, dan yang kedua kalinya engkau tersenyum? Kata Fatimah radhiyallahu taala anha,
dan ini adalah putri beliau yang masih hidup waktu itu setelah putri-putri yang lainnya meninggal dunia. Beliau mengatakan, sarranin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu yakbidu fi wajhihi alladhi tufiya fihi fabakaitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkanku bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dengan sakitnya ini, maka aku menangis. Thumma sarrani fa uhbirani anni awwalu ahli baiti yadba'ahu fadhahiktu. Maka kemudian ketika melihat aku menangis, Rasulullah kembali membisikkanku dan mengatakan, akulah dari keluarganya yang pertama kali akan menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu ta'ala meninggal dunia 6 bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istri dari Ali bin Abi Thalib. Dan ketika itu rumah tangga Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dikaruniai 4 orang anak, yaitu Al-Hasan, Al-Husain, Zainab Al-Kubra, dan Ummu Kulthum Al-Kubra. Kemudian setelah itu Ali menikah dengan beberapa istri yang lainnya, sampai disebutkan bahwa Ali yang wafat tahun 40 Hijriah itu di Kufah itu memiliki anak sebanyak 40 anak. 21-nya itu laki-laki dan 19-nya perempuan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium 2 orang cucunya yang tercinta, Al-Hasan dan Al-Husain, dan beliau pun berwasiat untuk keduanya. Beliau berwasiat pula kepada para istri-istrinya dan berwasiat kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat-salat kalian, perhatikanlah salat-salat kalian dan hamba sahaya kalian. Kemudian masih di waktu duha itu, yang mana usia beliau tepat, beliau berusia 63 tahun lebih 4 hari, karena tadi beliau dilahirkan di tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah, ya, tahun kejadian Amul Fil, dan beliau saat itu berada di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi 63 tahun lebih 3 hari, karena tanggal 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi sekitar 3 harian lah, atau 4 hari. 63 tahun lebih 4 harian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi dirawat di rumah Ibunda Aisyah, dan rumah Ibunda Aisyah kamarnya itu yang paling dekat dengan Masjid Nabi, yang paling dekat, sehingga disitulah nanti jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Ibunda Aisyah, dan ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar datang dengan membawa siwak. Kita tahu Nabi ini suka 2 hal, itu suka dengan wangian dan suka dengan siwak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Ibunda Aisyah tahu, maka beliau bertanya, maukah engkau aku ambilkan siwak itu untukmu wahai Rasulullah? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun menganggukkan kepalanya. Artinya beliau ingin disiwak mulutnya, karena beliau sangat menyenangi siwak. Jadi beliau sampai ketika masuk ke rumah itu siwak lebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengambil siwak yang dibawa dari Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara laki-lakinya, kemudian dikunyah, lalu disiwakkan di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam didatangkan sebuah wadah yang berisi air. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya yang mulia ke dalam air tersebut dan mengusap ke wajahnya. Lalu beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya
Setiap kematian itu ada sekaratnya, ada detik-detik yang terberat di mana keluarnya ruh dari jasadnya. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, dahulu aku berharap bisa mengalami sakaratul maut dengan cara yang baik. Tapi ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beratnya dalam sakaratul mautnya, dan beliau adalah orang yang terbaik di muka bumi ini, maka aku tidak berharap itu lagi. Sehingga beliau mengatakan, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sekaratnya. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya, dan Nabi dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala berusaha mendengarkan ucapan Nabi yang diucapkan melalui lisan beliau yang sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka beliau mengatakan dengan suara yang lirih, ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan orang-orang yang Engkau anugerahi kenikmatan ya Allah, di kalangan para nabi, di kalangan para siddiqun, di kalangan orang-orang yang mati syahid, di kalangan orang-orang yang salih, dan merekalah sebaik-baik teman. Demikianlah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Kemudian beliau mengucapkan kalimat yang terakhir, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Pertemukan aku dengan teman-temanku yang tinggi di Rafiqul A'la. Allahumma Rafiqil A'la. Ya Allah, pertemukan aku dengan ruh teman-temanku para nabi di Rafiqul A'la. Kemudian beliau mengulangi kalimat ini 3 kali, dan tangan beliau pun lemas. Akhirnya ruh beliau pun terpisah dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di hari Senin di waktu duha segera tersebar seantero Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu taala seorang yang merasakan betapa indahnya di dalam pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ini adalah putra dari Ummu Sulaim. Sejak usia 10 tahun Anas sudah dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selama 10 tahun itu pula Anas menemani Nabi di Madinah. Maka Anas mengatakan dengan ucapan kesedihannya, tidak pernah aku melihat hari yang lebih bersinar terang kecuali hari datangnya Rasulullah SAW ke negeri kami, ke Madinah. Hari itu menjadi hari yang terindah bagi kami, dan tidak ada hari yang aku melihat lebih gelap dan lebih hitam kecuali hari wafatnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada awalnya beliau tidak percaya bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia. Maka Umar mengatakan dengan kemarahannya, orang-orang munafik telah mengatakan Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah itu tidak wafat. Rasulullah hanya sebentar saja menemui Rabbnya, sebagaimana Musa bin Imran meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk menemui Rabbnya. Rasulullah pasti akan kembali bagaimana Musa pun kembali kepada kaumnya. Barang siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah wafat, aku akan potong tangan dan kakinya. Berat bagi Umar untuk menerima berita kenyataan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau pun berangkat menuju ke Masjid Nabawi, kemudian masuk ke kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ke kamar putrinya. Lalu beliau menuju ke jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditutup dengan kain. Kemudian Abu Bakar pun menyingkap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia.
Beliau pun menciumnya dan Abu Bakar pun menangis karena tidak kuasa. Kemudian setelah itu Abu Bakar datang kepada manusia untuk menenangkan mereka yang telah kehilangan figur teladan yang sangat luar biasa, yaitu Nabi SAW yang mulia. Maka Abu Bakar mengatakan kepada manusia, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa di antara kalian yang selama ini menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa di antara kalian yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah itu Maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkan semua sahabat yang ada saat itu. Belum baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebagaimana telah berlalu rasul-rasul yang sebelumnya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika dia meninggal dunia atau terbunuh dalam peperangan, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali murtad meninggalkan agamamu yang mulia ini. Wa may yanqalib ala akibaihi, barang siapa yang kembali mundur ke belakang, dia murtad dari agama Islam, falay yadurrallaha syai'a, dia tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa kata Abdullah bin Abbas setelah mendengarkan ayat yang mulia tadi? Beliau mengatakan, "Wallahi laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakr." Maka demi Allah, seolah-olah manusia tidak tahu bahwa Allah itu pernah menurunkan ayat ini dalam Al-Quran sampai ayat ini dibaca oleh Abu Bakar. Fatalqaha minhun nas kulluhum, maka manusia pun mengikuti bacaan itu. Fama asma'u bushran minan nasi illa yatluha, dan tidak ada seorang yang mendengar ayat itu kecuali dia pun ikut membacanya. Kemudian setelah itu Umar radhiyallahu ta'ala ketika mendengar ayat tadi, maka Umar baru sadar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah meninggal dunia. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, "Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha." Demi Allah, aku tidak pernah menyadari akan adanya ayat ini. Artinya Umar tidak ingat akan ada ayat itu, yang mana ketika ayat itu dibacakan Abu Bakar, ma talaqqani rijlayya hatta ahwaitu ilal ardi hina sami'tu talaha. Maka ketika dibacakan ayat itu, aku tidak kuasa, kakiku terasa lemah, dan akhirnya aku pun tersungkur ke bumi. Hina sami'tu talaha, ketika aku mendengarkan Abu Bakar membacakan ayat tadi. Alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mata, barulah aku sadar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar meninggal dunia. Sebelum para sahabat melakukan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Itu balai besar tempat perkumpulannya orang-orang Ansar. Mereka berembuk untuk menentukan siapa pemimpin Madinah setelah itu. Awalnya mereka akan menunjuk Sa'ad bin Ubadah dari pemimpin kaum Khazraj.
Kemudian Abu Bakar dan Umar pun segera menyusul mereka dan mengingatkan tidak boleh ada pemimpin ketika masih ada orang-orang Quraisy. Belum bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala immatu min Quraisyin. Kepemimpinan itu dari orang Quraisy. Walahum alaikum haqqun walakum mithlu dzalik. Mereka itu punya hak atas kalian yang harus kalian tunaikan, dan kalian pun punya hak atas mereka. Sehingga akhirnya ringkasnya tidak jadi memilih Sa'ad bin Ubadah. Kemudian akhirnya dibayatlah Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah itu. Kemudian baru dibayat di Masjid Nabawi secara khalayak ramai. Setelah selesai, terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah, pengganti Nabi SAW, sebagaimana beliau biasa menggantikan sholat Nabi ketika sholat. Maka barulah jenazah Nabi SAW dimandikan tanpa melepas pakaiannya. Yang mandikan adalah Abbas, pamannya, kemudian Ali bin Abi Thalib dibantu dengan Fadl, putranya Al-Abbas, kemudian beberapa kerabat beliau SAW yang lainnya. Dan setelah selesai maka mereka berselisih di manakah dimakamkan Nabi ini, apakah di pekuburan Baqi atau di mana. Sampai datanglah Abu Bakar memberitahu bahwa tidaklah ada seorang Nabi yang meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat itu. Jadi Nabi tadi sudah izin untuk dirawat di rumah Ibunda Aisyah dan meninggal di pangkuan Ibunda Aisyah. Sehingga akhirnya di tempat itulah Nabi dimakamkan. Abu Talha mulai mengangkat tempat tidur Nabi untuk dibuat lubang. Mereka kembali berselisih, model lubangnya ini lahat atau syak. Jadi syak itu seperti model pemakaman kita. Jadi ada tingkatan, kemudian ada lubang di bawahnya. Itu syak. Adapun lahat itu lubangnya menjorok ke kiblat. Jadi tanah kemudian ada menjorok ini dan jenazahnya taruh di sini. Itu model lahat. Lahat dengan syak sama-sama boleh, tapi lahat lebih utama daripada syak. Nah, mereka berselisih model makamnya Nabi itu pakai lahat atau pakai syak. Akhirnya mereka menyuruh dua orang yang ahli membuat lahat dan ahli membuat syak. Siapa yang lebih dulu datang itu yang disuruh melobangi. Dan yang datang lebih dulu adalah yang ahli membuat lahat. Sehingga akhirnya di tempat tidurnya Aisyah itu diangkat, lalu dibuat lubang menjorok ke arah kiblat. Ya, setelah disolatkan, setelah dikafani dan disolatkan, akhirnya Nabi SAW pun dimakamkan. Dan yang menyolatkan sangat banyak sekali, dimulai dari kalangan saudaranya, kerabatnya, kemudian orang-orang muhajirin, orang ansor, dan seluruh kaum muslimin yang ada saat itu. Selesai pemakaman jenazah beliau SAW pada hari Selasa malam Rabu. Jadi tadi Rasulullah wafat di hari Senin waktu duha. Selesai pemakamannya itu baru Selasa malam Rabunya. Baru selesai pemakaman jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah, detik-detik perpisahan bagaimana para sahabat ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka merasakan kesedihan yang sangat besar. Maka ketika seorang ini mendapatkan musibah, ingat musibah yang pernah menimpa para sahabat, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Cukup ya? Taib ya, baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.